Bacaan dari Nubuat Hosea. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licin. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunlah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Uskup dan saudara serta saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mendengar Injil Yesus memanggil para rasulnya. Panggilan yang Yesus tujukan pada para rasul ternyata ditanggapi, sehingga panggilan itu tidak sia-sia. Ketika Yesus telah memanggil para rasul, mereka dengan segera datang kepada Yesus dan mulai membangun relasi persaudaraan di antara mereka. Relasi yang terjadi antara para rasul dan Yesus merupakan wujud dari kepekaan para rasul itu sendiri. Panggilan kadang terdengar keras, kadang pula terdengar sayup-sayup, nyaris tidak terdengar.
Maka dalam hal ini dibutuhkan kepekaan untuk mendengar. Bukan saja peka akan pendengaran telinga, namun juga memiliki hati yang peka. Ketika sudah mendengar panggilan dari Tuhan, selain datang, lalu duduk di dekat Dia yang memanggil, serta mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Untuk itu perlu membagikan kebahagiaan itu kepada mereka yang ada di sekitar. Kegembiraan harus dibagikan, harus diberitakan. Yesus mengutus para rasulnya untuk mewartakan kegembiraan, bukan duka cita. Mewartakan kabar keselamatan, bukan duka cita. Kegembiraan harus terlebih dahulu dialami oleh si pewarta. Bagaimana mungkin seorang menyebut diri sebagai pewarta kabar gembira bila dirinya sendiri tidak merasa gembira? Apa yang hendak diwartakannya? Seorang pewarta kabar gembira harus gembira, dan yang diwartakan bukan kabar tentang dirinya, tetapi tentang kerajaan surga. Semoga kita semua yang terpanggil atau ada dalam panggilan khusus, dan juga karena sakramen permandian, kita semua dipilih, dipanggil, diberi kuasa dan diutus mewartakan kasih, kebaikan, perbuatan-perbuatan Tuhan melalui hidup kita. Kita dapat wujud nyatakan. Saya yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kuasa untuk setiap kita yang terpanggil, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan oleh karena itu, mari kita patuh dan setia serta bergantung hanya kepada Yesus. Hosea berpesan kepada kita sekalian untuk sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Bukan karena kita kesulitan, bukan kita ada dalam masalah baru mencari Tuhan, tetapi sudah waktunya untuk mencari Tuhan.